Alhamdulillah luar. Ibu Bapak, pagi ini materi kita yang pertama adalah kesehatan haji. Sudah perso jadwalnya ya? Hari ini apa jadwalnya? Yang akan menyampaikan adalah beliau Ibu Yuni Hamidah, Ibu Kepala Bidang yang membidangi kesehatan haji. Bapak Ibu, sekaligus saya matur, kemarin setelah kami share nama-nama yang diperiksa di puskesmas, banyak yang WA ke saya. Ada yang WA ke saya? Japri? Wadah, gitu ya. Banyak, saya sehari itu ada 60 WA. Tanya, saya jawab, tidak saya jawab satu-satu, Bu. Saya jawab akan kami sampaikan penjelasannya di Masjid Agung hari ini. Ini maka kelebihannya mengikuti pramanasik di Masjid Agung yang begini ini. Bagi yang tidak ikut artinya apa? Ya tidak beres. Maka kami selalu minta mengingatkan mari Bapak Ibu mengikuti BIMSIK di Masjid di Masjid Agung, karena narasumbernya langsung kita undang langsung kepada beliau yang berkompeten di bidangnya. Memang yang mampu kebijakan. Bapak Ibu, salah satu dokter yang kami hormati di sini, Ibu dokter yang mendadak dan langsung bisa. Ini luar biasa. Kita undang di Zoom podcastnya Kemenak, beliau langsung bisa. Karena memang komitmennya beliau luar biasa untuk jamaah haji Kabupaten Sleman. Kita tepuk tangannya. Yang kami hormati di sini ada Ketua IDI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Sleman, beliau Bapak Dr. Andes Haji Nur Hamid MSI. Tepuk tangannya mana? Ini juga yang beliau selalu siap di sini karena kebetulan rumahnya beliau juga di situ dekat, ya. Kemudian beliau juga takmir masjid sini, jadi bisa selalu, ya. Kemudian yang kami hormati juga timnya beliau Pak Samsul. Alhamdulillah pagi ini Bu Dokter semua sehat semua. Mudah-mudahan yang sekarang baru kurang enak badan mudah-mudahan segera sembuh. Amin Allahumma. Bu Dokter, kemarin banyak yang bertanya. Nanti sekaligus pengantar nanti mudah-mudahan. Yang pertama, kesehatan apa saja yang harus kami siapkan. Kemudian apa? Itu yang Japri dok. Bukan apa ini luar biasa. Kesehatan apa saja yang harus kami siapkan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan, saya bukan dokter tapi tanyanya ke Kemenak, dikira Kemenak tahu itu loh Bu. Yang kedua, selama saya menunaikan ibadah haji, obat apa yang harus kami siapkan? Apakah obatnya disiapkan oleh dokter kloter ataukah kami membawa sendiri? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan kami periksa kesehatan di puskesmas untuk mendapatkan istiqoah itu? Sudah ketiga. 4, ada yang datang ke kantor bertanya, Bu, saya di KUA tertentu, tapi kemudian misalnya nanti saya diminta untuk cek di tempat lain harganya mahal, bisakah kami pindah ke puskesmas lain? Perlu kami sampaikan bahwa nanti kan Bapak Ibu akan diminta untuk MCU mungkin ya, medical check up. Itu kan di puskesmas alatnya tidak ada tuh, mesti harus keluar. Kemudian yang keempat, ada yang bertanya dok, apakah periksa kesehatannya itu berbayar? Bayar yo, gitu kan, sudah tahu yang lain, tapi karena ada yang bertanya kan perlu kami sampaikan ya Bu, apakah harus bayar begitu? Yang lain sudah bisa jawab, bayar dong, gitu kan. Iya. Terima kasih, itu beberapa
beberapa pertanyaan yang japri ke kami, Dok. Nanti mungkin setelah paparan dari Bu Dokter nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah haji 2025 juga disilakan. Untuk itu alhamdulillah pagi ini sudah hadir beliau Ibu Dr. Juli Hamidah dan akan siap memberikan materi kesehatan haji. Apa saja yang harus disiapkan jamaah sebelum berangkat, selama di sana, apa saja yang harus disiapkan ketika berangkat dan sebagainya. Mari kita ikuti bersama materi kesehatan haji dan kita awal dengan membaca basmalah. Waktu selanjutnya kami mohonkan Ibu Kepala Bidang untuk dapat menyampaikan materi. Sambil menunggu beliau, tepuk semangat. Semangat. Oh, bapak-bapak gak bersuara, ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi kompak. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu Kasih PHU, Pak Nur, Pak Saiful, dan seluruh panitia manasik haji Masjid Agung Kabupaten Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kita harus tetap bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat, nikmat iman yang selalu dilimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, dan salawat salam serta anugerah terindah bagi kita semua kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat hingga akhir nanti, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat serta hidayah yang selalu ada di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin mengajari sebetulnya, hanya ingin sharing dan apa bekal yang harus Bapak Ibu calon jamaah haji yang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tindak di tahun 2025. Bapak Ibu sudah ngantri berapa lama? Paling tinggi berapa? 13. Ada yang lebih dari 13? Oh, paling tinggi 13 tahun. Masya Allah, begitu sabarnya Bapak menunggu, maka jangan disia-siakan sih Bapak Ibu, ini kesempatan Bapak Ibu tindak, maka kondisinya harus sehat. Tadi pertanyaannya dari Bu Kasih yang disampaikan itu banyak sekali. Nanti tolong diulang sih Bapak Ibu kalau saya lupa, karena saya tidak mencatat. Tapi kira-kira tadi ada yang tanya tentang kesehatan apa yang harus dipersiapkan oleh para calon jemaah haji, baik ibu maupun bapak. Kemudian ada apa lagi ya Bu tadi ya? Obat-obat yang perlu dibawa. Sebelum ke sana itu disimpan dulu, nanti kita jawab di akhir materi. Oh, bayar atau tidak? Bapak Ibu jemaah haji yang terhormat, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu tidak ke sana bayar atau tidak? Bapak Ibu kalau tidak ke sana itu syaratnya apa? Mampu, ya toh? Mampu, masa bayar untuk periksa sehat nggak mampu? Jadi kalau yang dijamin oleh BPJS itu hanya apa Bapak Ibu? Yang sakit saja, memangnya Bapak Ibu mau gratisan sakit gitu? Enggak ya? Jadi kalaupun bayar itu sudah
sudah diniatkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan eman-eman karena Allah sudah mengundang saya menunggu 13 tahun hanya untuk membayar periksa kesehatan. Bapak Ibu masih mikir 1000 kali. Jangan ya. Ini nikmat yang betul-betul Bapak Ibu diundang karena sudah mau melangkah naik pesawat, kalau belum jatahnya nggak sampai sana gitu ya. Tapi niatnya insya Allah sudah diterima, sudah menjadi haji Bapak Ibu, ya kan? Itu insya Allah kalau kata Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz dan programnya ada Pak Saiful dan Bu Kasih. Ini Bapak Ibu sudah tidak kelamaan ya. Ini saya coba menyampaikan tentang pembinaan jemaah haji bagi calon jemaah di bidang kesehatan. Ya, Bapak Ibu kita lihat dulu bahwa sekarang syarat utama tindak haji itu adalah istitoah. Istitoah di sini pastinya istitoah dalam fisik maupun mental. Sehat secara fisik dan mental. Sehat yang seperti apa? Sehat yang memang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu semua dari sejak jauh-jauh hari sebelum Bapak Ibu tindak. Nah, karena sekarang waktunya tinggal menghitung bulan sebetulnya ya. Di samping Bapak Ibu sudah menunggu 13 tahun. Dengan kesabaran yang seperti itu, waktu yang tinggal beberapa bulan ini sesungguhnya harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk Bapak Ibu mengelola kesehatan fisiknya, jangan lupa mengelola kesehatan batin mentalnya. Begitu aja Bapak Ibu. Jadi kesehatan itu tidak bisa didapatkan secara instan, gitu ya. Jadi istitoah di sini adalah mencakup kesehatan fisik dan jiwa atau mental atau hati. Selain juga kalau ekonomi dan ilmu itu wajib hukumnya, karena kalau tidak punya ekonomi yang baik atau sambung yang baik maka tidak akan pernah sampai ke sana. Artinya Bapak Ibu nunggu 13 tahun ini ekonominya sudah dipenuhi oleh Allah. Kemudian ilmu, Bapak Ibu setiap minggu saya lihat, terutama ada ini saudara tetangga saya yang paling dekat dari rumah, hanya nyuk di depan rumah saya. Alhamdulillah ikut bahagia karena berangkat di tahun 2025. Bapak Unun dan Nyonya Unun. Terima kasih, beliau ada di rombongan berapa, kloter berapa belum tahu kan? Tunggu ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin juga di sini ada teman saya, Mas Anta Rawuh. Oh tidak ada. Bu Anta Rawuh? Belum rawuh. Baik, itu juga teman saya di Dinkes dulu yang sekarang juga akan mengikuti di kloter nanti berangkat tahun 2025 insya Allah. Bapak Ibu semua juga saudara-saudara saya. Bapak Ibu sekalian, kemudian ibadah haji ini memang butuh persiapan yang sangat banyak ya, persiapan mental dan lain-lain, sehat rohani dan jasmaninya. Kemudian itu harus disiapkan dari sekarang, mulai saat ini, mulai dari yang ringan-ringan, yang kecil ya, 3M yang agim kita pakai. Kemudian mulai dari hal-hal yang bisa dilakukan semampu kita, jangan dipaksakan. Saya itu udah sakit Bu, gitu. Saya udah sakit, saya DM, saya hipertensi. Apakah juga butuh olahraga? Butuh, ya Bapak Ibu. Karena dengan olahraga insya Allah Bapak Ibu akan menjadi bugar dan fit. Ini besok pada saat Bapak Ibu misalnya Kemenak sudah menerima berapa jumlah calon jemaah haji dari Sleman yang akan diberangkatkan, artinya jumlah 1 kloter atau 3 kloter sudah ditentukan calon yang akan berangkat tanah suci, maka nanti Bapak Ibu akan segera mendapatkan kabar segera untuk periksa kesehatan ya. Jadi tidak aduh kok sampai sekarang belum periksa kesehatan gitu ya. Pokoknya kesabaran 13 tahun ini harus diterapkan sampai Bapak Ibu mendapatkan undangan untuk periksa kesehatan fisik maupun mental. Nah kemudian setelah itu akan dilakukan ibadah yang banyak membutuhkan kesehatan fisiknya, diantaranya adalah tawaf sa'i, sholat setiap 5 waktu, misalnya ke masjid
Jadi inginnya kan kita mengumpul pahala sebanyak-banyaknya kalau di sana. Itu kalau cerita saya dulu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, di Masjidil Haram berapa kali pahalanya? 100.000 kali. Kita kalau di sini berapa Bapak Ibu paling banyak? 27. Maka itu sudah berapa kali lipatnya, sehingga kesempatan di sana yang sudah kita tunggu 13 tahun di sana hanya istirahat di kamar, tidur dan lain-lain, kan sayang ya. Jadi insya Allah dengan kesehatan dan kebugaran fisik yang baik, Bapak Ibu akan dengan semangat ke Masjidil Haram maupun ke Nabawi. Tadi tepuk semangatnya itu harus dipelihara. Semangat gitu nggih. Bu Nur ini semangatnya hebat gitu ya. Kemudian di sana juga akan ada melempar jumroh, kemudian ziarah dari bukit mana ke bukit mana misalnya gitu ya. Kemudian antri, ini budaya antri harus dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Jangan sampai Indonesia dicap nggak bisa antri, malu ya Bapak Ibu. Karena antri itu lebih sedikit, lebih pendek waktunya daripada antri 13 tahun sebelumnya. Itu patokannya ya Bapak Ibu. Jadi usahakan budaya antri, jangan selonong boy. Kalau mau selonong boy ya maaf J, saya mendahului karena saya tidak dapat berdiri atau apapun alasannya. Harus ngatur seperti itu supaya Indonesia itu adalah orang atau makhluk Allah atau umatnya Nabi yang punya adab, yang punya etika, yang punya tata krama dengan ya yang sudah diajarkan oleh Pak Ustadz semua. Jadi itu antri harus diusahakan, dibudayakan, tidak perlu rebutan. Terus jalan dari penginapan ke masjid. Kalau hanya 1 kilo Bapak Ibu, misalnya penginapan Bapak Ibu tuh dekat 1 kilo, usahakan itu sebagai metode atau sebagai sarana berolahraga di sana. Dan Bapak Ibu saya yakin kalau jalan setiap pagi sebelum subuh pindah ke masjid, jalan kaki 1 kilo dengan tergopoh-gopoh gitu, tapi tetap semangat, insya Allah tetap sehat, tidak akan jatuh sakit yang sampai ambruk insya Allah. Tapi ini bagi yang sehat ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang sudah hipertensi atau diabetes atau punya penyakit-penyakit yang lain ya jangan gitu, nanti malah jadi merepotkan diri sendiri dan orang lain. Baik, menikmati latar belakangnya kenapa ibadah haji diadakan gitu ya. Ibadah haji bagi seorang muslim yang mampu atau istitoah tadi itu memang diwajibkan. Kemudian istitoah kesehatan itu juga merupakan syarat pelunasan. Pak Ibu sudah lunas semua? Belum ya, karena belum ditok berapa harganya gitu nggih. Tapi insya Allah untuk mendapatkan porsi kan sudah, jadi nambahnya mungkin juga tidak akan terlalu banyak gitu. Mudah-mudahan semua yang rawuh hari ini akan berangkat semua dengan kondisi sehat walafiat dengan kebugaran yang baik. Amin. Kemudian perlu standar pemeriksaan jemaah haji. Semua sudah ada standarnya untuk periksa jemaah haji. Usia sebelum 40 tahun dan sesudah 40 tahun ke atas itu berbeda Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada pembedanya sedikit gitu. Mungkin kalau yang belum 40 tahun, ada yang belum 40 tahun di sini? Ada kayaknya semua 17 tahun. Kalau yang belum 40 tahun itu memang hanya diperiksa tidak sampai ronsen gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di atas 40 tahun itu nanti diminta untuk ada pemeriksaan ronsen dada gitu ya, untuk memastikan apakah ada pembesaran jantung, apakah ada infeksi di paru-paru dan lain-lain. Semoga semuanya yang di ronsen pun hasilnya baik dan sehat. Amin. Tapi dari sekarang Bapak Ibu, kalau yang masih merokok ya mungkin syukur alhamdulillah bisa berhenti. Kalau tidak berhenti ya mungkin dikurangi terus sampai berhenti. Itu ya Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu insya Allah nggak ada yang merokok ya Bapak Ibu. Iya. Baik. Terus kemudian
sana ya, dengan di Arab Saudi atau di Mekah Madinah itu memang sangat panas pagi, siang sampai sorenya, tetapi malam harinya sangat dingin. Jadi beda waktu antara siang dan malam itu terlalu jauh. Nah, kalau siang Bapak Ibu misalnya tidak merasakan haus gitu ya tetap harus muncul gitu ya, nanti mungkin akan sampai ke sana. Dan yang kelima ada 94% jemaah haji yang meninggal. Ini terutama di tahun 2023 kemarin ya, karena memang lansia tanpa pendamping. Itu jadi Bapak Ibu, itu baru-barunya selesai COVID, semua lansia diberangkatkan, tapi tidak boleh dengan pendamping Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin juga menjadi berat para petugasnya, berat bagi jamaahnya. Di tahun 2024 sudah mulai ada 1-2 yang memang sangat serius sakitnya, tetapi istiqoah dan bisa berangkat itu boleh disertai pendamping. Kemudian, nah menikah dasar hukumnya ya Bapak Ibu, kenapa pemerintah mengadakan perjalanan jemaah haji ini ke sana, karena memang yang namanya haji hanya bisa dilakukan di tanah Arab Saudi sana, di Mekah dan Madinah, dan bukan haji kalau belum wukuf di Arafah gitu. Jadi memang syaratnya ke sana tidak bisa haji hanya direplika gitu, nggak bisa ya Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu misalnya kalau ada manasik dari mungkin KPIH dan lain-lain, bahkan mungkin dari manasik yang mandiri seperti ini akan juga datang ke replika Ka'bah gitu ya, tetapi itu tidak menjadi sah hajinya kalau belum ke wukuf di Arafah gitu. Ini dasar hukumnya sih Bapak Ibu banyak sekali. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, 17 Tahun 2023 tentang kesehatannya. Terus kemudian sampai ke bawah, ini Bapak Ibu bisa sampai sini. Dan ada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 ini yang terbaru ya. Jadi monggo ini nanti bisa menjadi dasar dan ini menjadi kuat bagi penyelenggara haji di tanah air. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya tujuan penyelenggaraan kesehatan haji ini? Bapak Ibu harus sehat itu sebelum, dari mulai sekarang, sebelum berangkat haji. Kemudian selama perjalanan Bapak Ibu dimulai dari mana? Dari rumah ke masjid, nanti dari masjid ke embarkasi di Donohudan, nanti dari Donohudan ke Jeddah atau ke Madinah langsung, itu selama kira-kira 12 jam ya Bu? Ya Pak ya, 12 jam. Jadi perjalanan di pesawat lama sekali Bu. Sampai melelahkan gitu ya. Tetapi jangan putus asa karena Bapak Ibu sudah terbiasa berlatih sabar gitu ya. Jadi di sana pun bisa ada toilet dan lain-lain tersedia di pesawat, tetapi tidak bisa digunakan secara bebas seperti di darat gitu. Jadi nanti juga akan ada pemberitahuan tentang itu bagaimana di pesawat. Kemudian selama menunaikan ibadah haji juga harus sehat. Sampai Bapak Ibu mundur kembali ke tanah air, sampai di tanah air Sleman juga harus sehat, insya Allah begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk mencegah terjadinya, semua ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari sejak Bapak Ibu tindak sampai Bapak Ibu pulang. Karena dari negara sana kan berkumpul seluruh umat dari dunia manapun berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kemungkinan penyakit-penyakit yang dari luar akan masuk ke Indonesia itu pun sangat dimungkinkan. Nah, 3 hal yang perlu Bapak Ibu siapkan dalam perjalanan ibadah haji. Siapkan kesehatan fisiknya. Fisik itu melingkupi kesehatan dari ekonomi, biayanya. Sarana kesehatan calon jemaah hajinya ya Bapak Ibu nunggu Bapak Ibu akan diperiksa kapan, tunggu jadwalnya dan hadiri pada saat Bapak Ibu dijadwalkan. Itu ya. Kemudian pengetahuan perihal peribadatan. Saya yakin semua Bapak Ibu sudah belajar dari, semoga sudah dari 13 tahun yang lalu begitu Bapak daftar, Ibu daftar, itu sudah mulai belajar manasik. Gitu ya.
Terus kemudian sekarang lebih intensif lagi, setiap minggu, setiap melangkahkan kaki, dan mudah-mudahan halal tercatat di sana. Amin. Kemudian secara mental hanya ada 2 yang harus dibawa. Syaratnya 2, Bu, syukur dan syukur, sabar dan sabar, gitu ya. Tidak ada lagi keluh kesah, gitu ya. Jangan mengeluh, ya, karena pasti nikmat Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan kendala yang mungkin dihadapi oleh Bapak Ibu semua. Ya, saya juga sedang belajar sebetulnya Bapak Ibu. Malu saya kalau ngomong tentang syukur dan sabar. Jadi saya juga sedang belajar. Meskipun sudah pernah menjadi petugas, meskipun sudah pernah berangkat, tetapi belajar syukur dan sabar itu kok kayaknya tidak berhenti gitu ya Bapak Ibunya. Jadi sampai sekarang. Bapak Ibu kelihatan nggak ini ya dari jauh sana? Ya, ini kira-kira perjalanan Bapak Ibu dari tanah air ke negeri Arab Saudi sana. Kira-kira selama 22 hari di Mekah dan Madinah, 8 hari di Madinah, kemudian ditambah 5 hari. Sekarang bukan Armina, tapi apa Bu? Al-Musna. Muzdalifahnya sekarang diambil Muzna. Armina itu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Gitu nggih. Nah, Bapak Ibu semua di sana tidak di gedung tembok-tembok begitu ya, nanti di dalam tenda-tenda yang di Mina, yang di Mina dan di Arafah. Kalau di Muzdalifah itu sebenarnya hanya lewat, tetapi kebetulan pas malam hari, jadi dingin itu terasa. Nah, kalau perlu Bapak Ibu tuh bawa baju yang agak tebal, meskipun di sana pas kalau jalan itu kan nggak terasa dingin, tapi terasanya sumuk misalnya, tapi nggak akan sumuk keluar keringat Bapak Ibu. Ya, tetap dingin itu akan cepat gitu ya. Kira-kira perjalanannya seperti ini Bapak Ibu, jauhnya pesawat 8 sampai 10 jam ya. Mulai dari kalau dari rumah sampai Solo sudah berapa jam? Dari Solo nginep mungkin atau tidak nginep, nanti terbang sekitar 10 jam. Belum ngantri nunggu di bandara untuk periksa dan lain-lain mungkin 2 jam. Nah, itu perjalanan yang menurut saya memang kalau staminanya tidak bagus, fisiknya kurang baik, itu akan menjadikan sakit Bapak Ibu. Jadi cegahlah, berlakulah kita untuk mulai dari sekarang sudah melatih diri berolahraga. Saya tuh udah kerja, kalau kerja tuh keringetan dan lain-lain, apakah itu olahraga? Tidak. Itu dia. Jadi bukan ya Bapak Ibu, beda. Ibu-ibu di dapur tuh kan nggak selesai 24 jam deh. Apakah itu olahraga? Bukan ya. Bapak-bapak mungkin yang tidak ke salon, yang ke kantor, saya tuh kalau dari parkiran ke ruangan juga jalan 2 gitu. Apakah itu olahraga? Ya bisa diartikan olahraga kalau 10 kali Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada 3 syarat olahraga, yaitu 3T. Tepat, time, waktunya, kemudian satu lagi tapi istilahnya ritmenya terpenuhi gitu nggih. Itu ya Bapak Ibu. Jadi 3T itu harus, nanti kalau ketemu saya sampaikan ke Bu Nur untuk bisa disampaikan ya 3T itu apa. Ini PR buat saya ya, nanti diingatkan ya Bu. Biar jamaah haji nanti memenuhi itu kalau olahraga. Begitu ini perjalanannya Bapak Ibu, monggo dipertimbangkan mulai dari sekarang, berlatihlah dengan kaki misalnya ya. Olahraganya nggak usah yang berat-berat, tinggal pakulinan. Kalau kita jalan itu insya Allah nanti di sana tuh merasa sudah sangat terbiasa dan enak. Jalannya tuh jangan cuma jalan begini, enggak, jalan yang agak cepat gitu Bapak. Jadi kayak setengah lari gitu. Kalau cerita Nabi Muhammad itu kan kalau tidak nggak pernah ya nggak sampai gitu, enggak ya. Tapi setengah lari gitu. Jadi kayak mau dilipat gitu. Itu jalannya seperti itu. Jadi itu yang membuat sehat. Bapak Ibu bagaimana pemeliharaannya? Nah, monggo dipelihara kesehatan kita sebagai sarana untuk mencapai dan menjamin kondisi kita sehat
sehat secara fisik dan sehat lahir batinnya. Kemudian pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri dan kelompok. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Sleman sekarang sudah ada arena untuk jalan. Karena tidak sepi, jadi bersemangat. Melihat orang bersemangat, kita ikut bersemangat. Kalau yang mau game gratis juga bisa itu di depan Dinas Kesehatan di lapangan Pemda. Monggo itu dimanfaatkan. Atau tidak perlu jauh-jauh ke sini, di depan rumah bolak-balik 10 kali, 1000 kali juga boleh ya. Supaya apa? Supaya kita terlatih ototnya gitu Bapak. Baik, ini latihan kesegaran jasmani. Jadi sebenarnya sejak 13 tahun yang lalu Bapak Ibu niat untuk menabung atau niat membayar porsi dan mendapatkannya, Bapak Ibu harus sudah mulai saat itu. Tetapi untuk sekarang pun tidak terlambat, masih ada waktu beberapa bulan. Apakah 1 minggu itu harus full olahraga? Boten Bapak Ibu. Cukup misalnya minimal 3 hari dalam seminggu, yang bagus 5-6 hari dalam seminggu, tidak full 7 hari digunakan untuk olahraga. Kenapa? Otot kita pun butuh istirahat untuk relaksasi. Itu aja Bapak Ibu. Jadi cukup 3-5 hari dalam seminggu itu Bapak Ibu latihan jalan. Boleh pagi, boleh siang hari, boleh sore hari, atau kapanpun Bapak Ibu punya kesempatan waktunya. Nah kemudian jadwal latihannya ini sudah tadi saya sampaikan kira-kira 30 menit. Kalau mau langsung 30 menit, tapi saya kan kantor Bu. Ya, pagi misalnya 1/4 jam atau dipindah yang sore 30 menit, enggak apa-apa. Tapi dijumlahkan kira-kira dalam 1 hari itu sekitar 30 menit. Kemudian bisa di tempat terbuka. Kalau tempat terbuka itu supaya kita melatih suasana hati kita juga dilatih untuk bisa sekitar 30 menit saya berjalan. Oh kira-kira nanti di sana di Madinah, di Mekah itu juga setengah berlari selama 30 menit untuk masjid misalnya. Meskipun juga syukur bisa 5 waktu terus di masjid. Tapi kalaupun nggak bisa, insya Allah sebanyak-banyaknya kumpulkan pahala dari masjid 2 tersebut gitu. Karena ada satu lagi masjid yang pahalanya besar di Masjidil Aqsa, katakan kita nggak ke sana gitu. Jadi ya sudah dari 2 itu saja bawa pulang pahala yang banyak. Semoga Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur. J. Untuk pengaturan berat badan, Bu silahkan berat Bapak Ibu dihitung seperti ini. Ini cara menghitung yang sederhana. Pakai kalkulator ya Bapak Ibu biar gampang dan ketemu nanti. Kalau cuma awangan kita mungkin jadi lama mikirnya tapi kalau pakai kalkulator kita dibantu, rumusnya sudah ada. Monggo silahkan untuk menghitung berat badan kita apakah sudah ideal atau belum. Kemudian kenapa sih pemeriksaan kesehatan haji ini harus dilaksanakan? Ya, untuk mengetahui rekam jejak sehat Bapak Ibu semua. Kalau sudah pernah ada sakit yang dijadikan sahabat selama sekian tahun, seperti misalnya diabetes, hipertensi, jantung, atau yang lainnya, itu tercatat di sana sehingga dokter kloter atau dokter TKHD atau TKHI itu bisa, dokter TKHI atau dokter TKHD itu bisa melihat riwayatnya di buku kesehatan haji. Itu nanti dikasih ya Bapak Ibu. Nanti di sana akan terekam, terus kemudian bisa dilihat. Oh ternyata Ibu A ada riwayatnya hipertensi. Selama ini minum obat boten Bu. Nanti pertanyaan pertamanya kalau memang ada hipertensi, boten. Nah ini akan menjadi catatan, ya. Nanti kalau diperiksa haji calon jemaah hajinya berarti harus dikondisikan supaya tensinya selalu minimal normal bagi orang hipertensi. Minimal normalnya orang hipertensi dengan orang yang tidak dengan hipertensi itu berbeda. Syukur bisa yang hipertensi itu menjadi sama dengan orang yang tidak hipertensi.
haji. Itu nggih Bapak contoh. Terus kemudian pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji mempunyai kekhususan untuk menilai sehingga peraturan beberapa pemeriksaan kesehatan haji ini wajib, berbeda dengan pemeriksaan untuk pengobatan seperti biasa. Saya sakit, saya ke dokter, saya sakit, saya ke puskesmas, itu berbeda. Tetapi nanti ini adalah para calon jemaah haji yang secara fisik seperti ini kelihatan sehat, tetapi semuanya akan dicek oleh para petugas baik di puskesmas maupun di. Kemudian upaya semaksimal mungkin untuk berangkat sebagai jamaah yang mandiri. Bapak Ibu, kalau saya melihat ini adalah manasik mandiri, maka Bapak Ibu insya Allah di sana juga akan menjadi calon jemaah haji yang selalu mandiri, gitu ya. Artinya harus juga punya ilmu titen Bapak Ibu, karena jalan di sana hampir sama dengan di perumahan saya. Jalan gabus sama gabus 1, 2, 3 itu sama, gitu ya. Nah di sana kira-kira sama. Pintu 1, pintu 99 kira-kira juga. Gimana tadi ya? Nah itu kebingungan kayak gitu harus ada ilmu titennya gitu. Oh iya, nanti saya janjian sama istri misalnya atau sama suami di pintu 99. Pintu 99 itu ada apanya ya? Dekat mana ya? Nah itu cara mencarinya nanti seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah tindak mungkin tidak perlu saya jelaskan ini, tapi ini adalah bagi Bapak Ibu yang pertama kali, dan ini adalah menjadi yang wajib bagi Bapak Ibu gitu ya. Nah kemudian dasar upaya pembinaan jemaah haji secara komprehensif seperti ini. Kemudian besok pada saat pemeriksaan haji juga akan ada tes kebugaran. Monggo semua diikuti ya Bapak Ibu prosedurnya, supaya Bapak Ibu tuh betul-betul bugar, fit atau tidak sehatnya gitu ya. Kalau sudah sehat, bugar dan fit itu TOPP kita lakukan ya, bagus gitu. Kemudian upaya semaksimal mungkin sudah. Kemudian bebas penyakit menular tertentu Bapak Ibu ya. Apakah di sini ada keluarganya yang punya sakit TBC? Jangan merasa bahwa TBC harus disingkirkan, enggak. Apakah ada yang punya sakit paru-paru basah yang butuh antibiotik sekian lama, TBC yang butuh pengobatan 6 bulan? Bapak Ibu yang mau tindak haji harus terscreening dari penyakit TBC. Karena kalau terdiagnosa sebagai penyakit TBC dan belum dinyatakan sembuh oleh dokter, itu biasanya nggak bisa berangkat. Itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan menstigma sakit TBC. Jadi boleh berangkat TBC, itu boleh berangkat, tetapi yang penting sudah diobati dengan baik dan dinyatakan selesai sembuh oleh yang berkompeten tadi, oleh dokter yang merawatnya, oleh puskesmas yang merawatnya dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai mau tindak nggak tahu aku tuh sakit batuk terus sudah lama, berat badanku turun terus, kalau malam keringatan terus gitu. Nggak tahu kalau itu ternyata ciri dan gejala orang dengan TBC. Kalau di satu rumah ada, maka yang satu rumah ini harus periksa atau minta tolong dong puskesmas ke rumah saya. Ini ibu saya misalnya sudah sepuh, batuk lebih dari 2 minggu tidak sembuh-sembuh, tolong dicek, tolong di screening apakah ibu itu kena TBC atau tidak. Nah, yang tinggal satu rumah ini harus juga diperiksa supaya ketahuan. Ya meskipun nggak batuk, misalnya nggak bergejala, tetapi kalau diperiksa nanti akan ketahuan ternyata positif apa enggak. Kalau positif tinggal minum obatnya sampai selesai, Bapak Ibu insya Allah bisa tindak. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah di mana pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan. Bisa di puskesmas, bisa rumah sakit. Pemeriksaan ketiganya ini yang akan disembuhkan terutama bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya resiko kalau yang di rumah sakit. Tapi kalau yang sehat, insya Allah nggak akan diperiksa di embarkasi, paling hanya dicek gitu, atau sampling misalnya. Jadi ternyata kena sampling Ibu X misalnya atau Bapak X. Nah ke sampling ya periksa aja, jangan takut gitu. Waduh nanti aku konangan dan lain-lain, nggak usah takut gitu Ini pemeriksaannya bisa dilaksanakan secara
sekali, ya. Tergantung nanti permintaannya, Bu tinggal dipenuhi saja. Nah, ini jenis pemeriksaannya Bapak Ibu, bagannya seperti ini. Mulai dari pemeriksaan dan penunjang, kemudian ada medical check up. Medical check up itu periksa semuanya dari A sampai Z. Boleh di puskesmas, bisa juga nanti yang dirujuk ke rumah sakit. Biasanya ronsen itu juga bisa dilakukan di puskesmas apabila puskesmas bekerja sama dengan laboratorium yang punya mobil ronsen gitu ya. Nah, itu akan membuat Bapak Ibu lebih enak sebetulnya ya, karena tidak harus kesana kemari, betul ya. Tapi itu tidak semua puskesmas bekerja sama seperti itu. Nah, nanti diikuti saja Bapak Ibu di mana puskesmasnya, ya tinggal diikuti arahan dari puskesmas seperti apa, gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan kognitif, ini pemeriksaannya psikologi ya. Ada, terus ini adalah, nah pemeriksaan psikologi itu ada kayak semacam mungkin psikotes ringan gitu Bapak Ibu. Oh ternyata Ibu C ini bisa berangkat karena secara kesehatan mentalnya baik gitu ya, masih koordinatif kalau berpikir, misalnya yang dipikirkan A keluarnya ya misalnya begitu ya. Terus kemudian di pemeriksaan kesehatan mental ini juga masih sama. Kemudian ada pemeriksaan ADL. Ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan untuk melakukan aktivitas harian secara mandiri. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, yang sudah senior, yang mungkin sudah lansia. Kalau lansia itu berapa tahun Bapak Ibu? 60 tahun ke atas. Biasanya ada pemeriksaan itu ya. Nah, ini syarat utama Bapak Ibu tindak harus istiqomah yang tadi pertama kali disebutkan. Jadi syaratnya harus istiqomah untuk bisa melunasi pembayaran sampai Bapak Ibu bisa dinyatakan ya berangkat, begitu ya, harus istiqomah. Siapa yang menentukan istiqomah? Periksanya di puskesmas. Yang menentukan istiqomah atau tidak adalah dari dinas kesehatan. Nah, ini syarat untuk istiqomah ya Bapak Ibu. Jadi jemaah haji memenuhi syarat istiqomah di mana memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan atau orang lain. Ini bagi orang-orang atau bagi calon jemaah haji yang betul-betul sehat masih mandiri. Tetapi juga disebut istiqomah apabila kotak 2 ini Bapak Ibu memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji dengan pendampingnya. Pendampingannya oleh siapa? Kalau di satu dilalah ya, ini misalnya Bapak Ibu itu sebatang kara, gak ada keluarganya yang mendampingi, apalagi dari hal biaya dan lain-lain. Apakah satu apa ya kalau satu regu ya, paling kecil itu satu regu gitu. Satu regu itu berkenan untuk mendampingi Bapak Ibu yang butuh pendampingan tersebut? Kira-kira berkenan buatan Bapak Ibu kalau satu regunya ada satu yang perlu didampingi oleh Bapak Ibu? Kira-kira berkenan buatan Bapak Ibu? Berkenan, karena ini adalah ladang pahala Bapak Ibu. Saya lagi mancing tapi ternyata agak lama berpikir tadi. Ya sudah, tapi alhamdulillah bapaknya berkenan. Itu adalah ladang pahala. Tetapi memang Bapak Ibu kalau sudah di sana yang dibayangkan itu jangan seperti di sini. Di sana biasanya yang butuh pendampingan ini mungkin lebih rewel, itu ya. Tapi siapkan mental Bapak Ibu yang dilalahnya satu regu itu mendapatkan hamba Allah yang sebatang kara tadi. Ya, mudah-mudahan menjadi jalan surganya Bapak Ibu semua. Amin. Nah, sekarang yang butuh pendampingan bisa pendampingan obat, bisa pendampingan secara fisik oleh kita. Ya, jadi kalau pendampingan obat seperti apa? Misalnya yang hipertensi tadi, yang diabetes tadi, yang pasca stroke misalnya, itu kan harus minum obat selamanya. Nah, itu namanya juga pendamping. Obatnya ini sebagai pendamping dan harus diingatkan oleh satu regunya kalau nggak ada pendamping keluarganya.
Syukur kalau ada pendamping keluarganya. Bapak Ibu, kalau obat-obat yang seperti ini, pendamping obat dan alat kesehatan seperti ini, ada yang butuh kursi roda misalnya gitu ya, itu disiapkan oleh masing-masing. Itu ya Bapak Ibu. Tadi ada yang pertanyaan tentang obat C. Iya, itu kira-kira. Jadi obat yang disiapkan oleh masing-masing jemaah haji antara lain adalah yang sudah bersahabat sekian lama dengan penyakit tersebut. Dilalah Allah turunkan ya kayak diabetes gitu. Tidak ada yang meminta warisan diabetes, nggak ada. Tetapi itu adalah menurun kepada generasi berikutnya dari keluarga tersebut. Gitu. Jadi itu warisan yang memang harus kita terima kalau ada turunan diabetes mellitus. Itu ya Bapak Ibu, diabetes itu penyakit gula Bapak Ibu. Aduh saya dari lupa. Terus kemudian kalau kursi roda, kalau repot bawa dari sini dan mau nyewa di sana, itu pun harus disiapkan biayanya, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau mau ngasih dari sini, monggo, itu dipertimbangkan, gitu. Nah, kemudian yang pendampingan terakhir adalah pendampingan dengan orang lain tadi, ya. Misalnya dengan tadi kan ada Bartel indeks minimalnya harus lebih dari 60. Jadi kalau nanti ada para senior yang usianya di atas 60 tahun, Bartel indeksnya, ADL-nya, nilainya tidak lebih dari 60 juga, maka kemungkinan juga belum istiqoah, gitu nggih? Ya. Kemudian ini tahapan pemeriksaan kesehatannya Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkan surat keterangan istiqoah. Nanti kami keluarkan dari Dinas Kesehatan. Kemudian pemeriksaan dilaksanakan di puskesmas di mana Bapak Ibu lenggar. Terus yang 2 tahap dilaksanakan di puskesmas dan embarkasi atau rumah sakit ini sebagai pemeriksaan lanjutan. Seperti yang misalnya butuh pemeriksaan khusus, kita dari puskesmas nanti akan dirujuk ke rumah sakit, ya. Nanti dari rumah sakit akan mendapatkan hasil dan keterangan begitu. Terakhir adalah yang di embarkasi. Bapak Ibu, monggo semuanya dipersiapkan jemaah saat ada di embarkasi. Seperti ini persiapannya, ya. Dinyatakan sehat dengan hasil penunjang yang baik, normal, gitu. Kemudian tidak ada gangguan secara kognitif, itu secara mental atau EQ gitu. Jika ada calon jemaah haji yang data kesehatannya tidak sesuai, maka ini perlu dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan ya Bapak Ibu supaya dibetulkan. Kalau misalnya kan saking banyaknya mungkin puskesmas ada yang keliru loh. Saya tuh nggak punya riwayat sakit hipertensi, kenapa saya muncul jadi hipertensi misalnya seperti itu, oke? Nanti dikonfirmasi ke puskesmas. Kalau puskesmas ini harus ganti Bu bukunya misalnya gitu. Nanti konfirmasinya ke Dinas Kesehatan. Begitu ya. Baik. Dan nah ini bagi ibu-ibu, maaf ya bapak-bapak, saya pindah ke ibu-ibu dulu sebentar. Bagi ibu-ibu yang masih dianggap sebagai wanita usia subur, di mana haidnya bertepatan dengan waktu tawaf. Pada saat di mana Arafah, misalnya ibu-ibu mau tetap misalnya sedang haid dan tetap mau haid, ya nggak apa-apa. Kalau di Arafah masih dimungkinkan untuk tetap berdoa wukuf di Arafah, kemudian dalam kondisi haid itu boleh dan itu sah hukumnya, gitu, oke? Terus kemudian, nah tawaf ini setelah dari Mina itu kan kembali ke Mekah untuk sebelumnya tawaf dulu, tawaf yang pertama. Nanti pada saat tawaf nggak bisa dilakukan dan akan mengikuti setelah ibu, bapak, ibu selesai haid gitu ya. Tawaf itu hanya dilakukan pada saat seorang perempuan tidak haid gitu, nggih. Jadi itu hanya bisa dilakukan karena ke dalam masjid kita nggak boleh kalau sedang haid itu masuk ke dalam masjid atau ikut tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf itu sama halnya dengan kita sedang sholat gitu, nggih. Nah, di sana bahwa ibu-ibu itu mau selama 40 hari dari sejak berangkat sampai nanti kontur
tidak haid itu bisa diatur, oke? Bisa diatur gitu. Jadi bapak ibu-ibu harus diingatkan nih oleh bapak-bapak, bagi yang sudah bersuami, bagi yang belum, coba dilihat jadwal atau ritme haidnya, terutama selama 3 bulan terakhir sebelum bapak ibu tindak. 3 bulan terakhir ya, misalnya saya itu biasanya siklusnya tuh 30 hari bagi yang masih haid, 30 hari. Terus kemudian di bulan berikutnya kok jadi jelas-jelas ya karena stres mungkin gitu. Nah itu nanti dilihat, diamati 3-5 bulan bapak ibu amati. Setelah diingatkan oleh bapak-bapaknya, Bu, coba dilihat ini sudah rutin siklusnya 30 hari atau 20 hari atau bahkan lebih lama dari itu. Silakan konsultasi ke dokter untuk bisa dijadwalkan. Kalau ibu-ibu ingin selama 40 hari di sana tanpa haid, supaya kalau saya pengennya memang saya bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram gitu ya. Jadi eman-eman sekali saya datang ke sana, tidak pernah sholat karena haid. Bisa datang ke masjid tapi cuma di pelatarannya, nggak bisa masuk masjid gitu. Kan sayang ya ibu. Jadi waktu itu saya memang terus minum pemberhenti haid gitu ya, penghambat haid. Jadi tapi saya gagal yang pertama ibu-ibu karena saya ngitungnya keliru. Saya meskipun dokter juga manusia ya Bu, salah ngitung. Nah terus kemudian di pemberangkatan yang kedua saat saya jadi petugas, saya nggak mau keliru lagi. Ternyata benar. Jadi saya memulai minum penghambat haid ini 2 kali per 12 jam dan harus tepat Bu, harus tepat. Kalau misalnya kita minumnya 3 kali karena satu malam itu 24 jam, maka dibagi 3 menjadi 8 jam per kali minum gitu nggih. Nah, bagaimana caranya supaya tepat? Kan kita sedang tidur gitu. Di alarm Bu. Alarmnya dikasih judul minum obat pengendali haid misalnya begitu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi 2 kali pertama saya minum terus. Nah nanti kalau Bu, saya di tengah jalan spot merah gitu ya, tuh ini haid apa bukan gitu kan, nggak tahu gitu ya. Terus waktu itu ya udah, pada saat spot merah saya tahu misalnya saat itu juga, menit itu juga minum, kemudian siklusnya saya hitung ulang. Ini harus menjadi 3 kali kan Bu. Nanti per 8 jam, yang tadinya saya minum 12 jam, per 8 jam saya ubah karena saya ada spot. Terus saya minumnya jadi sehari 3 kali, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Itu saya alarm sehingga saya nggak kebobolan gitu. Maaf ya bapak-bapak, ini teknis untuk ibu-ibu yang saya cintai ini supaya di sana maksimal, karena sudah menunggu 13 tahun lamanya. Mudah-mudahan Allah juga meridhoi karena memang niatnya adalah untuk Allah gitu nggih. Ya. Dan untuk cara pengaturan waktu haidnya ini ya, ibu-ibu bisa lihat. Kemudian cara menghitung waktu haidnya supaya mau detail. Kalau di sini kan hanya gambaran kasar, saya bingung dokter gitu misalnya gitu nggih. Silakan datang ke puskesmas, tanya sama dokter atau bu bidan yang bisa menghitungkan siklus haid ibu-ibu yang masih kategori wanita usia subur gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan bagi kita sebagai ikhtiarnya. Nah ini contoh cara panjang lebih dari 14 hari. Ibu-ibu bisa nyuwun ke petugas materi ini, monggo silakan bisa diminta dan bisa dipelajari. Yang bingung boleh bertanya, okay? Kemudian perhitungan waktu haid yang ingin ditunda, kemudian mulai minumnya kapan, dan minum obat setiap hari. Setiap hari itu jangan seperti kita di sini ya Bu, salah sebenarnya, salah kaprah gitu ya. Bukan menyalahkan sepenuhnya, tapi salah kaprah. Misalnya 3 kali minum ya Bu, obatnya diminum, terus pagi, siang, sore. Enggak. Yang 24 jam tadi dibagi 3, jadi minumnya per 8 jam.
3 kali. Tapi kan saya tidur tadi nggak enak ya, kalau lagi tidur enak-enaknya dibangunin hanya untuk minum obat. Ya memang itu resikonya. Itu dia. Iya. Kita mulai melatih diri kita sendiri untuk bisa berbuat lebih baik kepada yang lain. Gitu. Insya Allah ada pahalanya. Ini Bapak Ibu sekalian, masih ibu-ibu. Tanggal haid sebelumnya ya, ditambah siklus haid dikurangi. Ini nanti Bu Bidan atau Bu Dokter yang menghitungkan. Cara jangka pendek ya minum pil 3 hari sebelum haid. Tapi ini saya tidak sarankan menghitung sendiri, kecuali nakes atau dokter yang ada di sini, monggo silakan. Tetapi kalau yang mohon maaf tidak membeda-bedakan, bagi ibu-ibu atau yang bukan nakes atau dokter, silahkan sebaiknya bertanya pada yang tahu ilmunya, gitu ya, tahu sebagai ahlinya. Ya, ini persiapan Bu. Waktu saya masih berapa lama ini? Waktu saya masih berapa lama? Ya. Oh ya, masih panjang 30 menit. Jadi saya bisa ngalor ngidul ceritanya, oke? Persiapan jemaah haji saat di Madinah, Makkah dan Ar-Muznah. Ini yang tadi ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira besok itu hajinya bulan apa ya? Bulan Mei. Kalau bulan Mei sepertinya saatnya musim panas ya. Kalau dulu saya kebagiannya saatnya musim dingin. Meskipun panas maupun dingin, biasanya di sana jarang sekali ada hujan seperti di tempat kita. Ya, jadi kalau musim panas, siangnya panas sekali, malamnya dingin sekali, gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Grafiknya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi panasnya bisa sampai 55 derajat, Bapak Ibu. Ya, betapa panasnya. Di sini saya terakhir, misalnya pada musim panas kemarin itu saya melihat di temperatur itu sampai 40 mungkin ya. Itu sudah panas sekali, Bapak Ibu. Tapi di sana bisa lebih dari itu. Nah, caranya bagaimana? Nanti Bapak Ibu harus ikutin tipsnya ya, supaya tidak gosong, tidak kepanasan. Ini Bapak Ibu karena di bulan Mei kira-kira ada di sini nih. Ya nah di sini nih. Ini kan panas, kalau puncak panasnya tuh di bulan ini. Jadi kalau Mei itu ya di sini. Oke? Ya Bapak Ibu ya Bapak-bapak, kalau panasnya nah ini panasnya di sini ya. Nah, puncaknya di sini. Kalau ini bulan ini kan bulan puncak musim panas. Jadi kira-kira seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya seperti apa. Bagaimana cara menghindari udara panas tersebut. Ini ya. Latihan menyesuaikan diri. Berpanas-panasan yoga. Oke. Jadi kira-kira ya misalnya yang biasa ke ladang, ke sawah itu mungkin sudah biasa terpapar panas langsung. Tapi bukan itu yang diharapkan. Tapi udara sekitar nih, kalau saya ngomong seperti ini nih sudah sumuk, sudah berobios gitu kan. Nah itu panas. Nah kemudian saat keluar rumah di siang hari, matahari terik, ini sesuai kemampuan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari tips, misalnya, saya subuh datang ke masjid, dari tahajud subuh datang ke masjid, terus pulanglah sebentar misalnya, atau mau tetap di masjid, sarapan di masjid, makan di masjid, maksudnya di sekitar masjid, bukan di masjidnya ya, di sekitar masjid tanpa pulang gitu. Tapi itu juga harus diperhatikan supaya kondisi Bapak Ibu saat puncak haji tidak sedang drop, tidak sedang sakit, sehingga hajinya sah, nanti bisa ikut Ar-Muznah tadi. Oke? Jadi tolong diperhitungkan, meskipun kita ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di sana, yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Bagaimana cara menjaga tubuh sehat Bapak Ibu semua. Itu oke? Jadi yang bisa menilai adalah Bapak Ibu. Kemudian pada saat pada saat kurang bugar, misalnya kelelahan, Bapak Ibu jarang merasa haus di sana ya. Kalau udah merasa haus berarti itu udah terlambat untuk menghidrasi tubuh. Minumnya kurang berarti. Itu kalau sudah Bapak Ibu merasa haus itu udah telat. Berarti harusnya tadi saya udah minum saat belum merasa haus. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak
ada keringat, tidak sering kepingin pipis, ya, tidak ingin minum gitu. Tapi penguapan itu terus berjalan gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau lemes ya, nah Bapak Ibu harus minum. Kalau perlu minum manis, gitu ya, kalau sudah terasa lemes seperti itu. Jadi menjaga tubuh agar bugar, tidak dehidrasi, ya harus banyak minum. Enggak harus satu botol 600 ml langsung habis. Nah itu sebenarnya udah telat ya, telat karena sudah merasa haus. Tapi yang paling bagus adalah Bapak Ibu tuh tiap beberapa menit minum, haus tidak haus minum, gitu ya. Itu tips supaya cairan ke dalam tubuh masuknya banyak, tetapi Bapak Ibu nggak merasa minum 1 liter air gitu. Nanti kalau langsung minum 1 liter air baru telat jadi muntah gitu ya. Nah itu malah dehidrasi lagi gitu. Nah kemudian membawa perlengkapan yang membantu tubuh bisa terhindar dari efek panas. Apa saja? Handuk kecil misalnya dibasahin, masker dikasih lapisan kain yang bisa menyimpan air. Di sana tetap harus bermasker Bapak Ibu meskipun nggak COVID ya. Supaya apa? Bapak Ibu tuh udara yang masuk ke dalam tubuh bersih. Terus kemudian kalau mau pakai masker kain disemprot air. Di luar dilapisi masker yang misalnya hijau itu kan memang nggak menyerap air. Tapi kalau dalamnya pakai kain masker kainnya dikasih semprotan air Bapak Ibu. Itu nanti akan kering sendiri. Jangan gelisah, kan basah nggak enak. Enak justru lebih kalau dikasih semprotan air. Nah kemudian juga bawa pelembab kulit. Pelembab kulit jangan bawa hand body sebaliknya. Kenapa hand body? Hand body itu campuran dari air dan bukan airnya, tetapi dominan air. Gitu nggih. Jadi begitu habis mandi nih di sana, habis mandi pakai hand body, maka akan cepat sekali kering. Kulitnya tambah kering. Tetapi kalau pakai krim, Bapak Ibu mungkin udah preso nggih yang dijual di itu peralatan haji, ada krim. Ada krim Nivea, ada krim apa ya? Vaseline, ada krim apalagi tuh yang kuning oranye gitu ya. Ada glisolid dan lain-lain ya. Maaf ya saya nyebut nama karena memang ingat gitu. Nah, mendingan pakai itu Bapak Ibu. Dia seperti apa ya, kalau di mobil atau di motor itu oli gemuk gitu, gemuknya gitu. Jadi licin. Di kulit itu melindungi Bapak Ibu. Itu lebih melindungi. Memang rasanya lengket awalnya, tapi nanti kalau dia sudah meresap jauh lebih enak dan itu lebih menahan hilangnya air gitu ya. Penguapan itu lebih ditahan oleh krim-krim tersebut. Jadi pakainya krim nih, bukan hand body, bukan. Kalau hand body mungkin bagi yang tertutup kain gitu, monggo silakan. Tapi kalau saya sarankan tetap pakai krim. Kemudian lip gloss, pelembab. Bapak-bapak mau bawa lip gloss nggak? Mau bawa lip gloss nggak Pak? Kalau Bapak mau bawa nggak saya tanya? Enggak Pak, bawa Pak. Enggak langsung gini-gini kok nanti. Meskipun pakai lip gloss ya Bapak Ibu. Itu untuk apa? Supaya bibir Bapak-bapak tidak pecah ya. Nanti ada yang tidak ada aromanya, yang tidak ada warnanya gitu ya. Jadi memang kelihatan seperti bibir asli Pak ya. Jadi itu adalah pelindung pelembab bibir supaya Bapak-bapak tidak pecah-pecah bibirnya gitu ya. Krim itu juga salah satunya untuk melindungi supaya tidak pecah-pecah kulitnya. Kalau sudah pecah Bapak Ibu, aduh gak enak. Nanti ibadah Bapak Ibu terkurangi karena gangguan di tubuh ya, tidak khusyuk itu. Jadi sebaiknya tetap membawa lip gloss, tetap membawa krim seperti ibu-ibu kalau beli harus dua, untuk bapaknya satu, untuk ibunya satu. Kan namanya terpisah Pak, seperti di rumah gitu ya. Jadi nanti disiapkan supaya dan diingatkan, Pak, pas gemuruh. Nah, gitu ya. Harus diingatkan karena itu nggak biasa dilakukan di sini, di sana bisa jadi lupa. Gitu
Pak. Jadi kalau diingatkan ibunya jangan marah Pak. Oh ya, terima kasih ya, istriku tercinta. Kemudian, memakai pakaian yang bisa menutupi seluruh permukaan kulit. Seperti saya sampaikan tadi, kalau di sini sekarang sudah bebas masker, tapi bagi yang sakit harus tetap bermasker. Di sana sakit nggak sakit harus maskeran, kecuali Bapak Ibu sedang sholat. Kalau sholat kan memang ada hukum yang membuka ini ya masker ya, tapi kalau yang tetap membolehkan ya monggo. Nah, saat nanti sudah selesai sholat, pakai lagi Bapak Ibu maskernya, menghindari sakit. Batuk pilek di sana itu hal yang sangat biasa. Bahkan katanya kalau nggak batuk pilek itu pun ya. Nah, supaya Bapak Ibu tetap sehat, udara yang masuk ke dalam tubuh kita tetap bersih. Karena di sana debunya sangat halus Bapak Ibu, nggak terasa kalau misalnya oh ternyata tenggorokan saya kok tiba-tiba gatal gitu. Ya mungkin karena tercemar oleh debu di saat kita jalan ke masjid, atau kondisi lelah tubuh fisik tubuh lelah itu mudah sekali untuk terpapar debu seperti itu, nanti jadi sakit. Kemudian jadi masker itu adalah andalan. Kemudian, kalau misalnya perjalanan dari masjidnya siang hari menuju sholat asar misalnya, itu kan panas ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bawa handuk kecil, basahi, tempelnya di atas kepala atau di atas tubuhnya. Ya, untuk apa? Untuk menghindari panas yang berlebihan. Itu nanti handuk Bapak Ibu saya jamin kering sendiri, tanpa dijemur. Kering betul Bapak Ibu. Gitu ya, bahkan masker yang di sini yang kain dilapisin itu juga akan kering sendiri. Kalau sudah kering sebaiknya Bapak Ibu bawa semprotan air ya. Kalau setrika itu ada semprotan deh, bawa yang kecil gitu. Nah, bawa semprotan itu diisi air setiap kali Bapak Ibu ininya kering bisa disemprot kembali. Itu tips-tips sederhana tapi mudah-mudahan membantu Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu merasa tetap sejuk. Nah, ini Bapak Ibu, akibat dari udara panas itu bisa terjadi gangguan-gangguan seperti ini. Dehidrasi yang tiba-tiba dirasakan lemes, ngantuk, kemudian pingsan, nah itu dehidrasi biasanya ya. Kemudian heat stroke. Heat stroke ini adalah tiba-tiba pingsan karena saking nggak kuatnya nahan panas gitu. Kepalanya tahu-tahu pusing dan sakit kepala cukup-cukup, dan tiba-tiba meledak aja. Ya, itu namanya heat stroke. Kemudian gangguan pada kulit seperti tadi, pecah-pecah. Ya. Kalau Bapak Ibu ngagem kaos kaki mungkin ada pelindung, tapi kalau yang enggak itu kadang-kadang sudah pecah-pecah, keluar darah sedikit-sedikit, itu kan jadi perih ya Bapak Ibu. Nah, hal-hal kayak gitu sebelum pakai kaos kaki, Bapak Ibu semua coba lindungi Bapak-bapak pakai kaos kaki. Dilindungi pakai krimnya Bapak Ibu. Ya, sebelum pakai kaos kaki silakan ibu-ibu dikasih krim dulu di tungkainya, gitu ya. Kemudian Bapak-bapak juga begitu, nggak apa gitu. Sekarang di sana agak merawat diri dengan lebih apa, karena kita juga ingin mendapatkan lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Terus kemudian gangguan saluran pernafasan dan paru-paru. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa di sana debunya sangat halus, sangat tidak terlihat. Tapi tahu-tahu nggak enak, tahu kita ngumpul tuh udah hitam semua. Kalau kita nggak pakai masker, pun kadang-kadang masih ada yang nembus gitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya ada gangguan pernafasan dan paru-paru, itu nanti kok sesek ya, kok nggak enak ya, gitu. Batuk pilek nggak selesai-selesai gitu. Nah, ini juga akan mengurangi kehikmatan Bapak Ibu beribadah di sana. Ya. Bagaimana cara mengatasi dehidrasi? Ya, kalau kita kehilangan air, ya kembalikan lagi ya Bapak Ibu. Nah, di air itu ada elektrolit, ada natriumnya, ada elektrolit yang lainnya gitu. Nah, itu harus dibayar juga. Kemudian ini Bapak Ibu tandanya ya, Bapak Ibu bisa membacanya seperti tadi yang saya sampaikan, dimulai dari rasa haus. Nah, kalau sudah haus itu sudah telat ya, menolak banget, itu sudah telat.
Jadi sebelum ada rasa haus, Bapak Ibu harus juga sering minum. Ya. Kalimat saya adalah sering minum, bukan hanya banyak minum. Ya, karena sering minum itu akan menjadikan akumulasi menjadi banyak minum. Itu ya. Jadi monggo Bapak Ibu semua jangan nunggu haus baru minum, terlambat. Kemudian, karena rongga mulut sudah kering dan lain-lain, akhirnya sadarannya menurun. Kalau kesadaran menurun ya udah ngantuk gitu ya, tidur. Maksudnya pingsan. Ya, terus kemudian kalau banyak minum nih, di sana kan ada fasilitas zam-zam gratis ya. Bapak Ibu berangkat ke masjid bawa botol kosong, pulangnya diisi zam-zam. Ya, setiap kali begitu di rumah, di tempat tinggal kita itu stoknya bukan air mineral biasa yang kita beli, enggak, jangan, emang dimana kita kumpulin zam-zam di situ untuk masak, untuk minum dan lain-lain pakai zam-zam. Tapi nggak tahu dibatasi nggak. Kalau dulu saya nggak dibatasi ya, kalau hanya untuk diminum dipakai, bukan untuk mandi loh ya. Maksudnya untuk minum, untuk keperluan kita bikin makan misalnya begitu. Nah kemudian dengan zam-zam insya Allah sedikit banyak itu mineralnya akan terpenuhi gitu ya Bapak Ibu. Seperti air mineral yang diberikan itu kan katanya ada mineralnya. Di sana jauh lebih sempurna mineralnya, karena zam-zam adalah air terbaik yang Allah berikan kepada umat, kepada hambanya. Kemudian, nah ini sedikit tapi seringnya, bukan banyak tapi cuma sekali, enggak gitu. Jadi sering berkumpul menjadi banyak. Itu gitu. Ya. Kemudian sedia botol air minum dimanapun berada. Bapak Ibu begitu kosong zam-zam di mana? Nah, di luar masjid harus membawa zam-zam. Baik di Madinah maupun di Mekah itu zam-zamnya gratis. Bapak Ibu kalau yang alergi dingin es, di sana juga ada zam-zam yang tidak dingin es. Jangan berpikir salah deh, karena itu zam-zam itu semua dingin seperti es. Enggak, ada zam-zam yang tidak berupa cool gitu ya, tidak berupa dingin es. Jadi monggo, itu bisa dimanfaatkan. Itu nanti dilihat di galonnya. Oh ini dinginnya sama enggak? Nanti akan ada tandanya, misalnya seperti itu. Kalau seingat saya, kalau yang enggak pakai es itu merah kodenya, tapi kalau yang pakai es hijau, ada titiknya gitu ya di galon. Nah, demikian. Nah, ini kalau heatstroke Bapak Ibu, bentuk yang paling parah dari efek panas yang didapatkan di sana ya, dan ini bisa menyebabkan kematian Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terjadi heatstroke sehingga Bapak Ibu semua bisa tinggal dan kondur sampai rumah dengan haji dan hajah yang mabrur, sehat walafiat gitu ya. Kemudian, nah hindari panas itu dengan cara-cara tadi. Syukur bisa membawa kayu kecil nggak apa-apa Bapak Ibu, di sana kayunan gitu ya. Jangan hanya mati saja yang boleh kayunan di panas siang hari gitu ya, kita juga boleh. Gitu. Terus kemudian suhu tubuh yang melebihi 4 derajat Celcius. Nah ini suhunya itu kadang-kadang 38 aja udah panas deh. Nah kok 40? Nah ini harus waspada, harus sampaikan ke dokter, harus minta obat ke dokter atau ke vaskes yang ada di sana. Kemudian, nah ini karena ada gangguan di saraf pusatnya gitu ya. Jadi kita tidak boleh abai terhadap gejala-gejala yang di sini sepertinya ringan-ringan saja, tapi kalau di sana ya jangan dianggap ringan, karena Bapak Ibu sedang akan beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara mengatasinya ya Bapak Ibu, gunakan pakaian yang longgar, ya berwarna terang tapi jangan kelihatan dalamnya. Bagi ibu-ibu ya saya pesan, tidak harus putih ibu-ibu, ternyata tidak harus putih, tapi kalau ada yang putih dalamnya lapisin yang gelap ya, supaya tidak merawang dan itu tidak menimbulkan fitnah. Kemudian, nah bawa topi biasanya dari KBIH atau yang dijual di situ tuh biasanya suka ada topi untuk para jemaah haji. Nah kemudian topinya lebar supaya melindungi wajah, melindungi gitu ya. Kalau bapak-bapak mungkin pakai topi nggak Pak? Pakai peci aja
Biasanya ada yang kerudungan sajadahnya. Nah, saya harapkan tadi di samping ada sajadahnya untuk tutup kepala, bawa handuk kecil yang dibasahi untuk ditengkuknya, gitu Bapak-bapak, supaya sejuk, ya, tidak panas. Pakai kanebo boleh. Yang penting basah ya. Ya. Idenya bagus bukan kanebo. Nggak usah bawa anduk tapi bawanya kanebo untuk mandi. Itu benar. Karena kanebo langsung kering gitu ya, bisa dibawa langsung kering masuk dan bajunya nggak basah meskipun dicampur dengan baju kering. Betul. Iya. Nih, oleskan tabir surya. Nah, ini make upnya pokoknya beli 2 kalau yang Bapak Ibu berangkat bersama. Untuk ibunya ada tabir surya, ada krim. Untuk bapaknya juga ada tabir surya, ada krim, ada lip gloss gitu nih. Harus 2 kalau ada pasangannya. Kemudian cukupi asupan cairan untuk merehidrasi atau mengembalikan cairan yang hilang tadi sehingga dia terjadi heat stroke. Maka pengembalian cairan kalau bisa dengan minum lakukanlah, tetapi kalau nggak bisa harus ke dokter biar diinfus, biar pengembaliannya agak lebih cepat gitu ya. Tapi itu nanti kompetensinya dokter menentukan untuk dibantu dengan infus atau tidak. Kemudian hindari aktivitas berat di luar ruangan di cuaca yang sangat terik. Ya, kalau misalnya sedang ngedrop, ya tetap ikhlas, bersyukur dan bersabar menerimanya, dan berikhtiar termotivasi untuk sehat kembali sehingga pada saat puncak haji, pada saat di waktu yang lain tetap bisa pindah ke masjid. Itu ya, Bapak Ibu, jangan gesulo. Nah, kemudian sunburn ini seperti luka bakar karena cuaca. Ya, kalau tadi heat stroke karena ada gangguan saraf di otak kita, tapi kalau sunburn itu kayak kena luka bakar, jadi munculnya di kulit gitu ya. Iya. Nah, terpapar sinar matahari saking panasnya kulitnya kadang lepas. Nah, kemudian kalau misalnya dengan seperti ini, itu malah disuruh segera mandi. Bu, nanti meleceh enggak ya gitu. Melocok enggak ya gitu. Boten Bapak Ibu. Jadi kalau nggak melepuh, soalnya ada sih mungkin yang melepuh. Kalau bisa yang melepuh itu memang tidak pecah. Kalau pecah juga akan menyebabkan perih gitu nih. Nah, kemudian setelah mandi olesi krim tadi supaya terlindungi. Nah, krim itu gunanya untuk melindungi, bukan untuk kosmetik saja gitu ya. Jadi di sini fungsionalnya adalah perlindungan dari panas. Kemudian lotion yang tadi saya tidak menganjurkan hand body tapi cream lotion gitu ya. Kemudian heat creams ini juga kayak kram gitu Bapak Ibu. Heat cream ini kayak kram, ototnya apa ya, kenceng gitu ya. Nah, ini menimbulkan nyeri. Kemudian ini ada dokter yang menyampaikan bahwa otot yang mengalami kram seperti ini itu seperti diberikan perabaan, dielus gitu, bukan dipijit ya Bu, dielus-elus gitu supaya ada rangsangan dia kembali ke relaksasi gitu, kembali ke normal. Nah, karena udara sangat panas juga bisa kram, karena udara sangat dingin juga bisa kram. Itu nggih. Jadi monggo ini diperhatikan supaya tidak kram. Itu seperti apa? Ototnya dilatih ya. Kemudian saat terserang heat cream ini, hentikan aktivitas, istirahat di tempat sejuk, ambil nafas panjang Bapak Ibu. Dipijatnya pelan atau dielus tadi, bukan dipijat kayak tukang pijit enak bukan ya, tapi dielus lah, dipijit-pijit dengan rasa yang sangat halus gitu. Kemudian boleh diberikan penghangat misalnya, minyak hangat gitu kan, itu boleh dibawa juga. Bapak Ibu kalau membawa obat yang banyak, sebagian diberikan di koper yang akan dibagasikan, tapi sebagian kecil saja yang memang dibutuhkan ditaruh di tas tenteng ya. Tas tenteng atau apa ini namanya ya, tas paspor gitu. Kemudian ini Bapak Ibu, batuk pilek hampir semuanya mendapatkannya. Derajatnya mau yang
ringan maupun yang berat. Gitu. Jadi hampir semuanya mendapatkan. Tetapi bagaimana kita punya motivasi sehat, nah itu yang bisa menyebabkan segera sembuh atau tidak, gitu ya. Terus kondisi fisiknya. Nah, virus flu ini karena terus ngomong seperti ini, kalau yang sakit nggak pakai masker, ya sudah menyebar kemana-mana, gitu. Makanya kalau ada yang sakit, nasihatkan dengan cara yang baik, pakailah masker Bu, pakailah masker Pak, supaya kita semua sehat. Ibu yang sakit atau bapak yang sakit juga segera sehat. Yang belum sakit tidak menjadi sakit atau tambah parah. Oke. Kemudian penularannya memang langsung ya dengan percikan. Kita ngomong ini udah karena lewat udara virus itu maka sangat cepat. Tapi kalau melalui droplet seperti kemarin pandemi COVID itu memang sebenarnya penularannya agak lama. Tapi mungkin karena sudah mutasi dan lain-lain sehingga cepat juga tertular oleh COVID kemarin. Ya. Kemudian gejalanya seperti kita batuk pilek biasa. Nah ini sampai baik yang ringan maupun yang demam berat. Nah kalau sudah berat demamnya harus kita bawa ke dokter atau layanan kesehatan yang ada di sana. Bapak Ibu bagaimana mengatasinya? Minum obat, minum vitamin, gerak badan supaya terjadi motivasi untuk aku mau kesini kan bukan untuk sakit, saya kesini akan ibadah, gitu ya. Jadi harus selalu ada motivasi untuk sehat. Kemudian, bersihkan ingus dengan kertas tisu. Kertas tisunya jangan langsung dibuang ke tempat sampah, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu belilah 1 pak kresek kecil. Silahkan itu dibawa Bapak Ibu kemana-mana. Kalau Bapak Ibu nyampah misalnya ya, habis minum nih dapat gelas begitu, jangan langsung berbuang di mana. Itu nanti kan ada petugas kebersihan. Jangan Pak, itu harus dimulai dari kita 3M. Bapak Ibu masukkan ke dalam kreseknya. Setelah nanti ketemu tempat sampah dan kreseknya ini sudah penuh dengan sampah kita, barulah kita buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi tidak barber, coba ini mulai dari Sleman. Saya sangat terinspirasi hal-hal kecil seperti itu karena dulu begitu melihat, apalagi kalau sudah di Armusna, sampah itu bagaikan gunung, lalat di mana-mana, dan itu menyebabkan kita tidak nyaman. Apalagi di tempat ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu harus dimulai dari kita, Bu. Harus dimulai dari Sleman, harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau ada ibu-ibu yang sedang berhalangan atau haid, jangan dibuang begitu saja. Jangan. Kalau mau dicuci, cuci dulu, itu lebih baik. Kemudian dibungkus plastik kresek tadi, baru dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Supaya kita tidak malu. Saya malu terhadap diri saya sendiri karena saya melihat begitu tumpukan gunung begitu. Nah itu yang membuat sakit pada saat itu terus saya beli tas kresek. Di sana juga ada sih yang jual tas kresek, tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu sudah siapkan dari rumah kita, ya. Mau ditaruh di depan sedikit, ditaruh di koper yang mau dibagasikan, monggo. Tapi kita sudah siap untuk membawa sampah kita masing-masing. Itu ibadah ibu-ibu, bapak-bapak semua loh. Kita nggak tahu masuk surganya lewat amal yang mana kan? Mungkin amal yang sekecil itu yang akan membuat kita masuk surga, insya Allah, amin. Tapi kita juga nggak tahu amal yang mana lagi yang akan membuat kita masuk ke surganya. Ya, yang pasti insya Allah dapat Allah. Yeah. Kemudian setelah tisu yang kena ingus tadi kita tempatkan di tempat yang baik, di tempat sampah yang baik, ya kita buang di tempat sampah yang baik. Bawa makanan, minuman yang bergizi baik. Boleh bawa mie nggak? Boleh, silakan bawa mie. Tapi pada saat di sana Bapak Ibu bikin mie, carilah sayuran di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sana bisa refreshing kok ke pasar gitu ya, beli sayuran nggak mahal. Beli apa sawi atau apa buat hijau, supaya kita juga semerakan di rumah sendiri. Kangen nih sama mie, bikin mie seger ya, gitu. Kemudian gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau yang belum biasa
nggih? Ya. Semangatnya harus sama dengan yang 17 tahun. Nih, sehat lahir dan batin